Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Febriani Sekawa. Saya berasal dari Universitas Indonesia Riau, kelas 4 di 1 akuntansi. Ini saya 218 Oke, di sini saya akan membahas atau menjelaskan sedikit materi akuntansi keuangan menengah dengan materi yaitu investasi jangka pendek. Oke, untuk mempersingkat waktu, langsung kita mulai ke pembahasan. Sebelum kita mengenal investasi jangka pendek, apa sih investasi jangka pendek? Investasi jangka pendek adalah penanaman modal suatu perusahaan ke perusahaan lain berupa surat-surat berharga, saham dan obligasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Jadi investasi jangka pendek itu waktunya hanya 1 tahun, tidak lebih. Dan perusahaan juga melakukan investasi jangka pendek apabila ada uang berlebih di dalam perusahaan, tidak dipakai dalam operasi atau belum saatnya dipakai untuk menjalankan tambahan operasi. Ciri-cirinya yaitu surat-surat berharga tersebut mempunyai pasar di bursa efek sehingga dapat diperjualbelikan dengan cara yang cepat. Pemiliknya dimaksud untuk dijual kembali dalam waktu dekat. Pemiliknya tidak untuk menguasai perusahaan lain. Pencatatan akuntansi surat berharga atau efek. Pembelian surat-surat berharga dicatat sebesar harga perolehan, yaitu harga beli ditambah biaya lain-lain yang terjadi dalam transaksi seperti komisi maklar atau broker. Final pada saat pembeliannya yaitu surat-surat berharga ada di debit dan kas di kredit. Surat-surat berharga ini karena kita membeli jadi bertambah di debit dan kas berkurang. Investasi jangka pendek dalam saham atau surat-surat berharga saham, yaitu sekuritas atau surat-surat harga pada saat diperoleh dicatat pada harga perolehan. Setelah diperoleh, investasi dinilai dan dilaporkan pada nilai wajar atau fair value. Keuntungan tunai dilaporkan sebagai laba. Keuntungan atau kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan dalam laba bersih. Investasi jangka pendek dalam saham bisa dibeli dengan kurs atau satuan moneter. Contoh 1. Dibeli 100 lembar saham yang bernilai nominal 100.000 dengan kurs 110 dan biaya provisi 1 juta atau 1 juta rupiah. 2. Dibeli 100 lembar saham yang bernilai nominal 100.000 dengan harga 120.000 dan biaya maklar 750.000. Oke, pembahasan untuk nomor 1. Harga beli 100 lembar kali 100.000 kali 110 dibagi 100, hasilnya 11 juta dan ditambah biaya provisi. Biaya provisi tadi senilai 1 juta. Di harga perolehan saham sebesar 12 juta rupiah. Harga beli, untuk perhitungan harga beli 100 lembar dikali 120.000 sama dengan 12 juta dan ditambah biaya maklar 750.000. Jadi harga perolehan sahamnya yaitu 12.750.000. Untuk jurnal surat-surat berharga saham bertambah di debit sebesar 12 juta dan kas berkurang di kredit sebesar 12 juta. Penjualan surat-surat berharga saham. Pada saat penjualan kembali, surat berharga saham harus diperhitungkan laba atau rugi penjualan surat berharga, atau dalam lain bahasanya gain or loss. Laba rugi penjualan surat berharga saham. Hasil penjualan lebih dari harga perolehan dianggap atau itu berarti laba.
Apabila hasil penjualan lebih kecil dari harga perolehan, maka rugi. Pada saat penjualan rek atau surat berharga dikredit sebesar harga perolehannya. Jurnalnya yaitu kas sebesar 11 juta, rugi penjualan 1 juta, SSB saham sebesar 12 juta rupiah. Oke, kita lanjutkan. Selanjutnya, investasi jangka pendek obligasi. Sebelumnya kita hanya membahas investasi jangka pendek. Sekarang kita membahas investasi jangka pendek obligasi. Obligasi jangka pendek atau sekuritas diperdagangkan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dari adanya perbedaan harga. Periode masa kepemilikannya biasanya kurang dari 3 bulan. Sekuritas ini dilaporkan pada nilai wajar. Keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Premi dan diskonto yang terjadi tidak diamortisasi. Keuntungan menghitung hari bunga obligasi. Yang pertama, A. Harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. B. Pada saat membeli obligasi, jumlah yang dibayar adalah harga perolehan ditambah bunga berjalan. C. Pada saat menjual obligasi, kas yang diterima adalah harga jual ditambah dengan bunga berjalan. Contoh, pada 1 April dibeli 100 lembar obligasi senilai 12% dari PT S. Nominalnya Rp50.000. Hari kupon per hari. Kupon 1 Maret dan 1 September dengan kurs beli 105 dengan provisi dan materai sebesar Rp50.000. Perhitungan yang pertama pada saat penerimaan bunga, yaitu 5 juta dikali 12% dikali 6 dibagi 12 sama dengan 300.000, sehingga dapatlah jurnal yaitu kas bertambah sebesar 300.000 dan pendapatan bunga bertambah senilai 300.000. Perhitungan pada saat penjualan, kas bertambah 3.817.500. Ini didapatkan dari surat-surat berharga yang bertambah di kredit 3.710.000, pendapatan bunga sebesar 17.500, laba penjualan SSB obligasi senilai 90.000. Nah, di sini surat-surat berharga, pendapatan bunga, laba penjualan ditotalkan atau dijumlahkan sehingga dapatlah kas yang senilai 3.817.500. Penilaian surat-surat berharga. Yang pertama, ada metode harga perolehan atau cost. Nilai surat-surat berharga sama dengan nilai surat-surat yang tercatat dalam perkiraan tersebut. Jadi, tidak ada penyesuaian dan tidak perlu membuat ayat jurnal penyesuaian. Yang kedua, metode harga pasar, yaitu bila harga pasar lebih tinggi dari harga perolehan, maka SSB bertambah di kredit dan kenaikan modal berada di kredit. Bila harga pasar kurang dari atau tidak lebih dari harga perolehan, maka penurunan nilai SSB, maka jurnalnya penurunan nilai SSB berada di debit. Dan cadangan turunnya nilai SSB berada di kredit. Nilai terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Investasi sekuritas harus dilaporkan jumlahnya menurut masing-masing kategori, yaitu yang pertama, kategori diperdagangkan, yaitu dilaporkan pada nilai wajar keseluruhan sebagai aktiva lancar. Yang kedua, tersedia untuk dijual, yaitu dilaporkan pada nilai wajar keseluruhan sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Yang ketiga, dimiliki sampai jatuh tempo, dilaporkan pada kos yang diamortisasi sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Sekian dari saya. Apabila banyak kekurangan
presentasi atau video dari saya, penjelasan dari saya. Saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.